Pagi-pagi ke Tugu Muda, sore-sore jalan ke Gombel. balik lagi sama kita Yuki Hanum yang well. Halo guys, aku Hanum. Aku Yuki. Kita sekarang lagi di mana nih? Museum Kita Mandala ada di Bakti, Museum Perjuangan Mandala Bakti. Kota Semarang. Siapa sih yang nggak tahu Kota Semarang? Nah, gini ya guys, Kota Semarang itu merupakan salah satu ibu kota dari Provinsi Jawa Tengah, yang mana sudah sangat terkenal sekali dengan banyak ciri khas makanan, kota wisata, dan lain-lain, Kalau dari kamu, apa sih yang kamu suka dari Kota Semarang? Dari aku sendiri sih, dari City Light sih. Yang paling utama dari Kota Semarang itu City Light, guys. Di mana setiap malam tuh kadang saya sering jalan-jalan gitu sama teman-teman. Kalau kamu Num gimana? Kalau aku sih suka banget Kota Lama. Kenapa? Karena tiap malam minggu tuh rame buat foto, jalan-jalan, dan jajan. Nah Num, kan kita berdua ini dari luar kota ya, dari Bandung. Gimana kalau kita tanya-tanya warga sekitar mengenai Kota Semarang lebih lanjut? Boleh, kita langsung tanya aja nggak sih ke warga Gas. lokal sini? Gas. Gas. Oke guys, kita sekarang udah ada di Tugu Muda. Mau ngapain kita Num? Kita mau nanyain warga lokal tentang pandangan mereka mengenai city branding. Oke, langsung aja. Langsung gas. Selamat sore, aku boleh minta waktu sebentar nggak? Oh iya boleh. Sebelumnya perkenalkan nama aku Hanum. Aku di sini izin mau mempertanyakan beberapa pertanyaan seputar Kota Semarang. Boleh? Boleh. Sebelumnya namanya siapa kak? Aku Yola. Nama kakaknya siapa? Ya, aku Bali. Kak, jadi Kota Semarang ini terkenal dengan city brandingnya. Apa sih city branding dari Kota Semarang itu? Sebelum jauh ke pertanyaan ke sana, aku mau nanya, kakak udah tahu belum pengertian city branding itu sendiri? City branding, aku nggak tahu ya dari pertama kali. City branding ya, city branding itu pengetahuan aku itu akan citra baik dari suatu kota atau bisa dibilang identitas atau simbol dari suatu kota. City branding itu semacam pembuatan identitas kota yang mana ya branding kota itu ingin dibawa ke arah seperti apa. Ya. Nah, pertama dulu ya. Kita dengerin dulu ya penjelasan berikut ini. Halo guys, berbicara mengenai city branding, sebenarnya city branding itu apa sih? City branding itu merupakan sebuah upaya atau strategi dari pemerintah daerah untuk membentuk suatu identitas yang baik terhadap pemerintahan daerah itu sendiri, terhadap kota daerah itu sendiri. Yang mana city branding ini memiliki tujuan yang baik untuk memajukan daerahnya, untuk memajukan perekonomian, dan lain-lain. Nah, dari penjelasan tadi kita udah tahu kan pengertian city branding itu apa. Selanjutnya pertanyaan kedua, permasalahan apa sih kak yang biasanya sering terjadi seputar city branding di Kota Semarang ini? Semarang itu kan terkenal dengan banjir dan roknya, jadi itu mungkin jadi image yang kurang baik ya buat Semarang. Mungkin itu permasalahan. Sebagai orang Semarang asli dan mungkin teman-teman yang dari luar kota Semarang itu mereka mengeluhkan ketika di Semarang itu bingung mau kemana. Kita sebagai warga kota Semarang pun tidak memberikan rekomendasi seperti ya tempat-tempat pariwisata, tempat makan. Namun kota Semarang pun dikenal masyarakat luar, teman-teman saya, terutama teman-teman saya itu cuma sebatas ya Awang Sewu, Kota Lama, ya kemudian Pantai Marina. Terus kalau misalnya bicara kuliner, misalnya ada Bandung Juana, Tahu Gila, terus batas itu. Oh iya, betul. Permasalahan yang ada di Kota Semarang itu biasanya di sektor pariwisatanya. Pariwisata di Semarang tuh kurang tidak menonjol seperti daerah-daerah lainnya yang ada di Indonesia. Kemudian infrastruktur dan transportasinya juga masih terbilang kurang. Menurut kakak sendiri dengan permasalahan yang begitu banyak yang dipastikan oleh kakak, ada nggak sih solusi konkret dari untuk mengatasi hal-hal Kalau untuk permasalahan itu mungkin itu kan sebagai image yang kurang baik. Nah, untuk mengatasi itu masyarakat sama pemerintah itu mungkin bisa menutupi itu dengan meningkatkan pariwisata misalnya atau sosial budaya dan kuliner. Kan tadi aku bilang yang kurang itu pariwisatanya ya. Berarti itu kayak pemerintah tuh harus menonjolkan pariwisata yang bagus di Kota Semarang, kemudian ngadain event-event yang bagus itu buat narik perhatian. Itu kan juga bakal baik di
mengiklankan, membentuk sponsorship, mempromosikan besar-besaran kota Semarang itu sebenarnya seperti apa. Jika seandainya hanya satu dua hal yang diketahui dalam kota Semarang itu hanya satu dua hal saja, kota Semarang bisa membuat branding baru, sepertinya seperti membuat kota mandiri atau kota bebas polusi atau kota yang memiliki jumlah wisata yang banyak seperti itu. Kak, aku mau pertanyaan terakhir nih, Kak. Dari sekian banyak si branding yang di kota Semarang, ada nggak sih potensi yang dapat dijadikan dan meningkatkan city branding dari kota Semarang ini sendiri? Menurut aku sih banyak pariwisata yang jadi potensi yang bagus buat kota Semarang ya. Misalnya kayak di Semarang kan identik dengan kota lama kayak gitu kan. Dan itu kan ada di Semarang bawah. Kalau Semarang atas kan kita belum eksplor, jadi mungkin itu bisa ditingkatkan sebagai potensi untuk membangun city branding yang bagus. Wah, Ya, kalau bicara tentang potensi mungkin pariwisata sudah jelas. Mungkin dari segi kuliner ya mungkin orang juga sudah lumayan banyak tahu. Mungkin jika bidang bisnis mungkin menjadi sesuatu hal yang baru di sini di Semarang sebagai salah satu ibu kota provinsi Jawa Tengah juga. Kebetulan di sini banyak memiliki pusat perbelanjaan, ya perbelanjaan. Nah di situ mungkin bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan, mungkin orang-orang luar dari Jakarta, dari Bandung, dari Surabaya bisa lebih tertarik datang ke Semarang. ada sih salah satunya di Panegana ya. Semarang tuh ada namanya event Gerak, itu kayak event percampuran antara budaya Jawa sama budaya Islam. Kemudian di Semarang tuh kulinernya juga banyak ya, itu tuh bisa jadi dari kota Semarang. Wah, menarik banget nih, Kak. Terima kasih untuk waktunya dan ilmunya. Aku jadi tambah wawasanku bertambah nih tentang kota Semarang. Perkenalkan, nama saya Iki Muhammad Firdaus dengan NIM 811421404. Halo, perkenalkan nama saya Halis Karoni dengan NIM 811421400. Halo, perkenalkan nama saya Yolanda Adelia dengan NIM 811421401. Halo, saya Muhammad Gali Ramahadi dengan NIM 811421402. Halo, perkenalkan saya Sutiara Najari dengan NIM 811421406. Satu kata buat mata kuliah Hukum Otonomi Daerah. Hukum otonomi daerah seru. Hukum otonomi daerah keren. Mata kuliah hukum otonomi daerah luar biasa. Hukum otonomi daerah mantul. Bet. Oke, mungkin itu saja vlog video dari kami mengenai hukum otonomi daerah tentang permasalahan yang diangkat yaitu city branding. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi